Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Titik Digital. Teman-teman, materi kali ini kita masih akan membahas tentang Business Manager ya. Materi Facebook Ads di pembahasan tentang Business Manager. Video-video sebelumnya kita sudah membahas apa itu Business Manager dan mengapa kita harus pakai Business Manager. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan pengenalan tentang fitur-fitur Business Manager. Apa aja yang kita dapatkan kalau kita sudah punya akun Business Manager. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mendapatkan video-video materi tentang Facebook Ads ataupun dengan hal lain yang berbau dengan titik digital, berbau dengan produk-produk digital, yaitu tentang digital marketing. Silakan teman-teman subscribe channel kami ya, channel Titik Digital ya, channel Titik Digital. Nah, ini beberapa video. Nah, ini ada beberapa video materi tentang Facebook Ads dan tentang affiliate marketing. Ya, silakan teman-teman di subscribe channelnya Titik Digital. Oke. Dan kami juga mempunyai grup Facebook Ads, yang kami bentuk di grup Facebook, yang bentuk di Facebook yang pastinya ya. Nah, ini namanya Anti Boncoser. Silakan teman-teman join aja di grup Anti Boncoser ini. Kita akan sharing tentang seputar ilmu Facebook Ads. Di sini kita gratis kok ilmu-ilmunya, nggak ada yang berbayar. Nah, ini contohnya ada posting-postingan ini. Ini seperti order form, kan ada yang bertanya. Tuh. Nih, ada pertanyaan-pertanyaan, dan kita juga sudah menyiapkan materi-materi untuk teman-teman yang masih awam tentang Facebook Ads. Nah, ini kita sudah menyiapkan topik postingannya. Jadi silakan teman-teman pilih aja sesuai materinya. Ya. Oke, lanjut kita ke materi. Ya, tentang Business Manager. Apa sih yang kita dapat di Business Manager? Ya, tentunya banyak sekali ya. Sudah saya jelaskan kalau kita punya Business Manager itu kita seolah kita membuat sebuah perusahaan ya. Anggap aja kita membuat sebuah perusahaan dan kita membuat tim dan itu mengelola seluruh aktivitas bisnis kita di Business Manager. Begitu juga dengan di perusahaan. Ini caranya teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat akun Business Manager, silahkan klik aja di business.facebook.com overview. Silahkan dibuat akun dan ikuti aja perintah dari Facebooknya. Nah, mudah kok buat akunnya. Nah, di sini tapi kami tidak akan mengajari bagaimana caranya membuat akun ya. Oke, nih. Mengapa harus memilih pengelola bisnis atau juga business manager ya? Nah, itu silakan teman-teman bisa dibaca di business.facebook.com overview. Banyak sekali penjelasannya. Tuh, pertanyaan umum. Oke. Nah, kalau ini bisa kalian baca. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja fitur-fiturnya. Nah, di sini ada pintasan. Ada pengelola iklan, ada pengaturan bisnis, ada pemirsa ataupun audiens, pengelola peristiwa, kemudian pengaturan akun iklan, aturan otomatis. Nah, di video kita ini akan membahas sepintas aja tentang apa itu 6 pintasan ini ya. Kemudian di bawah-bawahnya kan masih banyak tuh pengaturan-pengaturannya. Kita akan membahas tentang di sini aja, sepintas aja. Nanti video selanjutnya kita akan membahas secara detail apa itu pengelola iklan, apa itu pengaturan bisnis, apa aja yang ada di pengaturan ini, dan pemirsa itu maksudnya apa. Nah, untuk mendapatkan materi-materi yang selanjutnya jangan lupa channel Titik Digital di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar segera mendapatkan pemberitahuan jika channel Titik Digital ini sudah memposting video yang terbarunya. Oke teman-teman, kita akan membahas pengelola iklan. Pengelola iklan ini apa sih? Nah, jadi ketika teman-teman sudah ataupun ingin membuat iklan untuk memperkenalkan produknya di Facebook dengan target audiensnya yang pasti sudah pengguna Facebook ya, pengguna Facebook seluruh dunia ataupun di Indonesia jika ingin di Indonesia. Nah, di sini kita bisa membuat iklannya di pengelola iklan ini. Dan kita akan bisa membaca data-datanya di pengelola iklan ini. Jadi kita bisa menganalisa iklan kita itu sebagus apa. Dan kita juga bisa membuat iklan itu sebagaimana yang akan kita harapkan agar produk kita ini bisa dikenal ataupun dijual di Facebook ya.
Selanjutnya di pengaturan bisnis. Nah, di pengaturan bisnis namanya juga sudah pengaturan ya. Nah, jadi semua tentang pengaturan yang ada di Business Manager ini ada di pengaturan bisnis. Jadi baik itu metode pembayaran ataupun mengelola page ya, halaman ataupun akun iklan, menambahkan partner, bisa kita di pengaturan bisnis ini. Kemudian ada pemirsa. Nah, pemirsa ini ataupun juga audiens, nah inilah aset kita. Biasanya teman-teman yang sudah menjalankan Facebook Ads, yang sudah beriklan di Facebook, itu biasanya mengelola data-data pemirsanya ada di sini ya. Jadi misalnya cara membuat lookalike audience atau pemirsa serupa ataupun custom audience atau pemirsa khusus, nah bisa dikelola di pemirsa ini. Di sini banyak banget. Nah, di sini adalah aset kita, data, maksudnya data audiens kita ya. Jadi kita bisa mentarget seseorang itu dengan data yang sudah kita kumpulkan dan bisa kita buat kembali untuk meretargeting iklan kita, meretargeting audiens kita dengan pemirsa ini, dengan menu perintasan pemirsa ini. Kemudian pengelola peristiwa. Nah, pengelola peristiwa ini biasanya sedikit yang dipakai, tapi nggak apa-apa. Untuk pemberitahuan aja pengelola peristiwa ini ya, kita untuk melihat event-event yang ada di Facebook. Nah, maksudnya event pixel ataupun event apapun itu ada di pengelola peristiwa. Nanti kan kita bahas. Kemudian pengaturan akun iklan. Nah, di akun iklan ini juga kita akan mengecek. Biasanya kan kalau teman-teman itu kalau punya banyak produk, maksudnya itu berbeda jenis produk, nah biasanya dipisah-pisahkan. Misalnya ada akun iklan produk kopi, kemudian akun iklan produk digital, akun iklan produk fashion. Nah, biasanya kan dipisah-pisahkan itu. Nah, di sini kita akan bisa melihat atau mengelola akun iklan kita, dan ini juga kita bisa menambahkan siapa aja yang bisa mengakses akun iklan kita ataupun partner kita yang akan kita tambahkan untuk mengelola akun iklan. Nah, disinilah pengaturan akun iklannya. Kemudian aturan otomatis. Nah, ini membuat auto rule ya. Jadi misalnya teman-teman nggak mesti harus mantengin dashboard itu tiap jam ataupun tiap menit gitu kan. Jadi kita bisa mengontrol jumlah KPI kita. Misalnya budget kita, misalnya info pembayaran kita itu maksimal di angka 150.000. Nah, nanti bisa kita buat auto rule nih. Tolong dong Facebook, jika sudah melewati, misalnya jika sudah melewati info pembayaran 150.000, ini tolong adsetnya ataupun pengaturan iklannya di off kan saja. Nah, bisa, kita bisa buat di aturan otomatis ini, namanya auto rules. Jadi mudah ya. Jadi kita nggak perlu harus mantengin dashboard itu harus tiap menit harus melihat analisa iklannya, tidak perlu ya. Kita sudah punya aturan otomatisnya. Kemudian di sini ada pengelola bisnis ya. Ini contohnya ya. Pengaturan bisnis atau juga bisa ada di sini nih. Ada lokasi tokonya di mana, maksudnya. Maaf, ini kelola bisnis, keamanan mereknya bagaimana, pengelola peristiwa. Nah, ini beriklan. Dalam beriklan tuh bisa membuat aturan otomatis, hub materi iklan ataupun pemirsa ya. Kemudian di bawahnya lagi analisis dan laporan ya, kan kita bisa melihat tuh laporan dashboard kita, laporan iklan kita, dan laporan tagihan juga bisa kita lihat. Nih, Cash Manager, pengelola katalog ini jika teman-teman mempunyai beberapa produk gitu ya, seperti produknya yang di Lazada ataupun di marketplace lainnya, itu kan bisa banyak-banyak produknya, jadi bisa kita kelola dengan macam-macam katalog yang telah kita punya di Business Manager. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pemahaman tentang sepintasan beberapa menu yang ada di Business Manager, dan begitu juga dengan beberapa akunnya ini ya, beberapa menu yang di bawahnya. Nah, sepintas saja. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang lebih dalam apa itu pengelola iklan, kemudian apa itu pengaturan bisnis, kemudian apa itu pemirsa, apa aja yang ada di dalam pemirsa, apa aja yang ada dalam pengaturan bisnis, dan bagaimana kita melihat dashboard iklan. Nah, kurang lebih seperti itu kan kita bahas di selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang pengenalan fitur-fiturnya aja ya. Nah, di sini kita nggak akan membahas bagaimana caranya memilih target audience ataupun memilih iklan yang bagus seperti apa, karena judul kita masih di pengenalan Business Manager. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.